بالرسالات وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون
سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمون ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau Allah mengizinkan kita mau tadabbur bersama-sama Al-Qur'an surah Al-A'raf, ayatnya ayat yang ke-144 sampai 149. Hadirin yang ada di rumah silakan dibuka Al-A'raf 144 sampai 149. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau, melebihkan engkau dari manusia-manusia lain pada masamu untuk membawa risalah-risalahku, wa bikalami, dan untuk menyampaikan firman-firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah engkau kepada apa yang aku berikan padamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang kelebihannya Musa dibanding Nabi dan Rasul yang lain sebelum itu, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi Muhammad SAW penutup para nabi, yang paling sempurna di antara yang lain, yang paling mulia di antara yang lain. Tapi Nabi Musa dalam bab ini diberi oleh Allah kelebihan yang tidak Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Itu Nabi Musa alaihi salam. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Dan telah Allah tuliskan untuk Musa, aman kan? Dan Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk Musa fi alwah, dan Allah tuliskan untuk Musa fi alwah, di laulah Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami Allah berfirman, berpegang teguhlah engkau kepada apa yang Allah turunkan padamu, suruhlah kaummu berpegang teguh juga kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jemaah yang dirahmati Allah, ini termasuk di antara jemaah. Satu, Allah lebihkan Musa dibanding yang lain. Jazakumullah khairan Mas Teguh, jazakumullah khairan Mas, jazakumullah khairan. Allah lebihkan Musa dibanding nabi-nabi yang lain. Lalu Allah perintahkan Musa untuk menyampaikan risalahnya Allah. Lalu Allah menyampaikan juga kepada Musa agar Musa menyampaikan kepada kaumnya agar kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh beriman. Jadi gimana pun Musa ya disuruh beriman, kaumnya ya Allah perintahkan juga untuk beriman. Jadi memang hidup ini tuh baik untuk diri sendiri harus,
sama ngajak orang lain jadi baik juga harus. Muslih itu ada setelah dirinya kita tuh salih. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk dia muslih. Muslih itu artinya memperbaiki keadaan tanpa dia mau menjadikan dirinya yang salih. Tapi dia harus ngelihat dirinya harus soleh dulu, dirinya udah salih, lalu dia mensolihkan keadaan. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk serta-merta ngajak orang salih tanpa mengajak dirinya terlebih dahulu jadi salih. Ya sih nggak salah jemaah. Yang namanya ngajak pada kebaikan sih nggak pernah keliru ya. Tapi kalau seseorang itu salih untuk dirinya sendiri lalu muslih, akan lebih powerful biasanya. Contohnya gini ya jemaah. Jemaah nyuruh anak tahajud, tapi jemaah nggak pernah tahajud. Sama jemaah nyuruh anak tahajud, tapi jemaah sendiri sudah melaksanakan tahajud. Rasanya beda atau sama ketika kita melaksanakan tahajud lalu nyuruh anak, sama kita nggak tahajud lalu nyuruh anak. Beda atau sama? Beda. Power itu Allah hadirkan kepada seorang hamba yang juga melakukan amal soleh itu. Sekarang gini deh jemaah. Ada anak SD sama ada orang umurnya 40 tahun. Anak 7 tahun kelas 1 SD sama orang 40 tahun. 7 tahun sama 40 tahun. Ketika kita lagi ada masalah, bertarung sama keadaan, berjuang, lalu anak SD ini bilang, Bang, namanya juga hidup. Hidup adalah perjuangan. Anak SD yang bilang, umur berapa tahun? 7 tahun. Sekarang orang umur 40 tahun bilang, Bang, namanya juga hidup. Hidup adalah perjuangan. Kira-kira lebih mana yang powerful diucapkan oleh siapa? Kata-katanya sama, Bang, namanya juga hidup. Hidup ini kan perjuangan. Lebih powerful siapa? Anak SD 7 tahun atau yang 40 tahun? 40 tahun. Pertanyaannya, kenapa? Sudah berpengalaman, sudah mengamalkan, sudah pernah melewati manis asam garam, pahit getirnya kehidupan. Makanya begitu 40 tahun dia bilang, Bang, namanya juga hidup. Wajar kalau berjuang. Anak SD bilangin kita nih umurnya 30 misalkan. Anak SD tiba-tiba umur 7 tahun bilang ke kita, Bang, namanya juga hidup. Hidup kan perjuangan. Wah, bocil tahu apa? Masya Allah. Mungkin kita lebih condong akan begitu. Kenapa? Karena dia belum melewati usia yang Allah sudah izinkan kita ada pada usia itu, 30 tahun misalnya. Sama. Kenapa Musa dijadikan oleh Allah Musa solih, baik, tertata hidupnya, makin dekat sama Allahnya. Allah titipkan pada Musa mujizat-mujizatnya. Semakin dekat Musa sama Allah kan makin berbobot nantinya setiap kalimat-kalimat yang terlontar. Jamaah, ini berlaku untuk yang berbicara dan untuk kita semua. Semua kita tuh sama jamaah. Yang membedakan nanti kalimat yang terlontar dari kita tuh yang membedakan nanti amal kita ikut berperan menentukan gimana powerfulnya nasihat-nasihat yang kita ucapkan. Nasihatin sama orang lain baik, kitanya lupa menjadikan diri kita yang lebih baik. Bumerang buat kita. Kembali lagi pada ayat, Allah perintahkan Musa untuk membawa risalah Allah, untuk menyampaikan firman-firmannya Allah.
Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh juga Musa untuk ngajak kaumnya kembali sama Allah. Musa ngajak sama kaumnya dalam keadaan Musa sudah berupaya terus memperbaiki dirinya. Hanya Musa ngajak sama kaumnya. Ma tahu muslih itu penting memperbaiki keadaan. Tapi muslih lebih powerful lagi kalau kita berusaha untuk salih. Jadi sebelum kita ngajak orang lain jadi baik, kita ngajak diri siapa? Diri kita sendiri dulu. Nyuruh orang sedekah. Kalau dia nggak sedekah, diketawain nanti sama orang. Tapi ucapan itu akan berbeda powernya. Yo mas, kalau hidupnya mau baik berubah, sedekah. Subuh-subuh udah sedekah. Tapi ucapan itu diucapkan dari orang yang benar-benar mengamalkan sedekah subuh, rasanya beda. Oh iya bener nih, bos saya memang Allah makin mudahkan rezekinya. Si bos mah memang rezekinya lancar ya karena sering sedekah subuh. Si bos mah rezekinya lancar emang sering sholat. Si bos rezekinya lancar ya memang karena begini dan begitu. Melakukan dulu salih untuk diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Lalu ngajak orang jadi baik, namanya muslih. Kita salih untuk diri, ngajak orang untuk salih muslih. Tahapan paling pertama salih, tahapan kedua muslih. Berpeganglah kalian sebaik-baiknya kepada Al-Quran, berpeganglah kalian sebaik-baiknya kepada firman Allah, aku akan memperlihatkan kepadamu negeri-negeri orang-orang yang fasik. Jadi gini hadirin, nanti kita itu terbelah menjadi 4 golongan. Orang beriman, orang fasik, munafik, kafir. Siapa mukmin? Orang yang beriman kepada Allah, yakin sama Allah, optimis dalam apapun yang terjadi, baik sangka sama Allah, mukmin. Siapa yang kedua? Fasik. Fasik itu siapa? Orang yang tahu dosa dilakukan, orang tahu itu salah dilakukan, orang tahu itu maksiat dilakukan. Fasik. Yang ketiga, munafik. Siapa munafik? Orang yang secara zahir menampakkan keimanan, tapi batinnya sebenarnya dia kufur. Munafik. Secara zahirnya sok-sok membela agama Allah, dalam arti ini dia seolah tampil seperti orang yang baik, tapi ternyata di dalam hatinya busuk, menyimpan kebencian kepada orang beriman, menginginkan kekufuran daripada orang beriman. Yang ketiga, munafik. Yang keempat, kafir. Orang yang kufur, orang yang ingkar pada Allah. Gimana caranya kita tahu dari 4 golongan ini? Cara kita tahu, coba dibaca ayat yang tadi. Berpegang teguhlah kamu kepada firman-firman Allah dan perintah-perintah Allah. Ajak orang lain berbuat kebaikan. Nanti Allah perlihatkan kepadamu siapa orang-orang yang fasik. Tugas kita itu perbaiki diri, perbaiki keluarga, perbaiki lingkungan, ajak orang lain jadi baik. Jangan bosan untuk jadi orang baik. Tugas kita itu aja. 5, perbaiki diri, perbaiki keluarga. Yang ketiga, perbaiki lingkungan. Yang keempat, ajak orang terus jadi baik. Yang kelima, jangan bosan jadi orang baik. Kalau 5 ini kita lakukan, perbaiki diri,
perbaiki keluarga, perbaiki lingkungan, ajak orang lain jadi baik. Dan yang kelima, jangan bosan-bosan untuk jadi orang baik. Sa'urikum daral fasiqin. Allah yang nanti akan memperlihatkan siapa aja tuh orang-orang yang fasik. Allah kasih tahu nanti siapa aja mereka-mereka yang fasik. Allah kasih tahu, Allah tunjukkan nanti. Nih orang fasik, nih orang yang munafik. Karena kata Nabi, al-arwahu junudum mujannadah. Ruh cenderung akan bersatu dengan yang satu tipe. Nabi Musa berkumpul beliau kepada orang-orang beriman, yang mau ikut support dalam kebaikan. Meskipun pada akhirnya setelah Allah selamatkan, mereka bilang, wahai Musa, coba buatkan untuk kami berhala dong. Ingat gak kemarin? Habis diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun, diselamatkan menyeberangi lautan yang luar biasa, dia langsung kufur. Itu kan langsung terbelah, kembali kepada kekufuran. Jadi ujung-ujungnya hanya ada dua golongan nanti, kanan dan kiri. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Kalau Quran surah Al-Waqiah kan berfirman begitu ya, Allah Subhanahu wa taala bilang ada golongan ashabul yamin, kanan. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Ada juga selain golongan kanan ada golongan kiri. Yang kanan mukmin, yang kiri fasik, munafik, kafir. Golongan kanan mukmin. Nanti terbelah dua golongan itu. Dibelah dengan apa? 5. Saat kita berusaha jadi baik. Jemaah, kalau kita berusaha jadi baik, ada teman-teman yang menjauh nggak dari kita? Setelah sebelumnya kita misalnya rajin gibah, pokoknya tiap ketemu gibah lagi, ketemu gosip lagi, ketemu maksiat lagi. Lalu kita berusaha jadi baik, ada teman-teman yang menjauh dari kita nggak? Udah langsung Allah yang memisahkan. Maka kalau kita lagi berusaha untuk jadi diri kita yang lebih baik, siap-siap kalau pelan-pelan nanti 1, 2 dan beberapa teman kita menjauh dari kita. Kenapa mereka menjauh dari saya? Kan saya berusaha jadi baik, bukannya harusnya mereka nemani saya? Gak gitu hadirin. Allah jauhkan beberapa teman-temanmu agar fokusmu hanya menuju Allah meskipun seorang diri, dan agar teman-temanmu tidak mengajakmu kembali kepada kekufurannya, kekeliruannya. Fokus gitu, supaya nggak belok-belok jalannya. Salah satu faktor yang paling mudah menggoyahkan kita saat mau berubah tuh teman. Lingkungan itu seberpengaruh itu hadirin. Makanya ulama sering bilang, udah deh sama orang soleh, kumpul sama orang soleh deh. Guru-guru kita dulu dalam bahasa Jawa, wong soleh kumpulono. Sebenarnya dirunut-runut ya nasihat Rasulullah juga. Almar'u ala dini khalili. Kamu akan menyesuaikan agama lingkungan sekitarmu. Biasanya begitu. Almar'u ala din khalil. Almar'u ala dini khalili. Kamu itu biasanya akan sesuai dengan cerminan agamanya orang-orang dekatmu. Maka pesan Nabi apa? Falyanzur ahdukum man yukhalil. Hati-hati pilih circle.
Hati-hati banget pilih teman. Saat 5 ini kita lakukan, nomor 1 aja baru menjadi baik untuk diri sendiri, pelan Allah sudah sisihkan. Ini sahabat yang menemanimu, ini sahabat yang gak pantas menemanimu, ini teman-teman yang membersamai, ini yang gak membersamai. Udah, fokus kita kalau Allah sendiri jalan, jemaah. Yang kedua, fokus memperbaiki keluarga. Kalau kitanya baik, keluarganya baik, siap-siap. Lagi-lagi Allah akan pisahkan. Minyak ketemu minyak, air ketemu air. Yang satu kumpulannya ahlul Quran, nyambungnya biasanya kepada sesama ahlul Quran. Seneng ngaji, nyambung sama yang sama seneng ngaji. Hobi motor, kalau ketemu sama yang hobi motor, nyambung. Seperti itu, yang seneng ngaji ketemu sama yang seneng ngaji, nyambung. Diri jadi baik, Allah pisahkan dengan sahabat yang buruk. Ngajak keluarga jadi baik, Allah sisihkan dari circle-circle yang buruk. Ngajak lingkungan jadi baik, siap-siap. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nabi Muhammad waktu umur 1 sampai 40 tahun, beliau baik. Semua Quraisy suka. Kalau kita baik untuk diri kita sendiri, pokoknya kita baik untuk diri kita sendiri, orang suka nggak? Biasanya suka. Tapi kalau sudah mulai muslih, mau memperbaiki keadaan sekitar, pasti ada yang gak suka. Pasti ada aja yang gak suka. Gak apa-apa. Kalau ada yang gak suka, ya mau dibilang gimana cuma. Namanya juga hidup, ada yang suka, ada yang gak suka. Yang keempat, ngajak lingkungan baik, udah. Terus gak berhenti ajak orang lain kembali kepada Allah. Ini tantangannya lebih berat lagi nih. Berarti mengajak kepada tauhidullah, jangan buat syirik. Walaupun kadang-kadang kemusyrikan itu di packaging, dibungkus dengan kata-kata kearifan lokal. Oh ini kearifan lokal, oh ini gini. Mau gak mau, hak adalah hak, batil adalah batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Quran surah Al-Baqarah. Jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Tapi kan saya ngajak dia supaya berubah. Boleh. Kalau tujuannya mengajak, ingat yang penting kita mewarnai, jangan yang diwarnai. Kan gimana pun orang yang masih berbuat syirik kan hambanya Allah juga, betul? Ini kemarin anak-anak jalan ke belakang masjid. Jalan agak jauh, di belakang masjid masih ada sesajen loh jemaah. Di belakang masjid ini masih ada kan? Kalau bukan orang, pasti bukan di sinilah. Kemarin anak-anak tuh lagi jalan aja menyusuri itu ke belakang nih, belakang sini nih, belakang ada pohon, di situ dikasih sajen. Loh, ini nggak jauh dari masjid ini aja masih ada. Bismillah, ya pelan-pelan kita doakan. Jangan terus nanti diece-ece. Ingat nggak Allah berfirman apa? Jangan kamu hina Tuhannya orang lain, nanti mereka menghina Allah tanpa ilmu. Jangan hina Tuhannya orang lain, nanti mereka menghina Allah tanpa ilmu. Enggak, tapi saya mengatakan yang hak. Iya, katakan yang hak. Caranya benar, ngajaknya benar. Ayo Pak, masa mau minta ke pohon? Emang pohon bisa ngasih apa? Oh, nggak ngasih apa-apa. Ya udah. Emang pohon bisa menghilangkan bahaya? Ya nggak bisa juga. Oh ya udah. Yuk, sekarang bismillah.
Jadi hamba yang lebih baik. Mintanya sama Allah aja, jangan yang lain. Oh, kalau ibu hamil, dipenitiin dasternya biar janinnya dijaga. Peniti itu diginiin ya patah. Masa berharap jaga janin yang ada dalam rahim sama peniti yang diginiin aja patah? Jangan. Nah, diperbaiki tuh tauhidnya, perbagus. Atau enggak Ustaz, saya mau udah nggak percaya yang gitu-gitu. Anak dikaret gelangin, yang kanan ingat kemarin warna apa? Merah, yang kiri warna hijau. Itu anak apa segono jemaah? Segono dikaretin. Itu kasih segono tempe kemurnya 2, bungkus karet hijau. Sekarang kan diganti. Pelan-pelan mintanya sama Allah, bukan ke karet gelang, bukan ke pohon, peniti, kan? Mintanya sama Allah. Ajak orang terus kembali kepada Allah. Saya nggak kayak gitu, tapi saya sering ngucap gini, untung ada kamu. Wah mas, kalau nggak ada kamu mas, sudah mati saya mas. Nggak boleh. Salah satu kalimat yang deket banget, ngandung kemusyrikan kalimat tadi. Kalau bukan karena kamu, salah. Kalimatnya diganti. Kalau bukan karena Allah, wasilahnya Anda, itu baru benar. Ini kalau bukan karena pertolongan dan taufik dari Allah, wasilahnya lewat jenengan mas, bahaya juga nih. Itu kalimatnya. Bukan, kalau bukan karena kamu. Loh, orang ini datang juga Allah yang menghendaki. Nolong orang ini kepada kita, Allah yang menghendaki. Jadi yang nolong kita siapa sejatinya? Allah. Yang bantu kita Allah. Jangan sombong, jangan merasa lagi di atas angin. Ingat, semua ada masanya. Nih, kalau sekarang kita berjaya, ingat jamaah, semua ada masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalau sekarang kita sehat, kan gak selamanya kita sehat, betul? Kan ada orang setiap kali bilang, gerah nopo tombah. Jawabannya apa? Biasa penyakite wong tua. Ingat loh, kita yang muda nih gak selamanya muda. Nanti kita tua, badan tegap, nanti membungkuk. Kaki 2, besok tambah 1 dengan tongkat. Mata sudah butuh dengan penglihatan tambahan kaca mata. Telinga dulu denger kuat, sekarang apa? Sudah makan belum mbak? Apa? Itu waktu-waktu tuh akan cepat berlalu loh hadirin. Pakai untuk taat, mumpung sehat, mumpung sempat, mumpung masih yang lain itu pakai taat, amal solih, buat baik aja sama orang. Jangan syirik, mintanya sama Allah. Gitu ya. Orang kalau udah meninggal, doakan aja. Ingat kematian. Berharap sama Allah semoga besok kita di surga kumpul lagi bareng-bareng. Makanya 5 tadi. Baik untuk diri sendiri, terus baik kepada keluarga, ajak baik untuk lingkungan. Yang keempat, ajak orang kembali kepada Allah, kepada kebaikan. Yang kelima, jangan bosan. Nah, kadang kita tuh ngajak baik bosan kok jemaah. Ini ngaji subuh gini, jujur-jujuran jemaah. Ngaji gini, ngantuk nggak?
yang udah memang semangat dari jauh-jauh dari Bantul, bukan Bantul deh, Bantul. Kalau semangat, Allah yang kasih taufik. Tapi kan sebenarnya kita tuh melawan, coba. Dilawan nih, malesnya, ngantuknya, maunya istirahat sebelum istiqomahnya gitu. Makanya kita butuh pertolongan Allah. Sama jangan bosen, jangan bosen, jalan, jangan bosen. Gak boleh bosen jadi baik, hadirin. Baik aja terus, jangan bosen. Sama orang baik, tapi dia jahat sama saya, cukup tahu, itu aja, simple. Sama orang baik, tapi dia khianati saya, cukup tahu, menjauh. Sama orang baik, dia melukai saya, cukup tahu. Berikan amanah pada orang, nanti kamu tahu siapa yang amanah jujur, siapa yang khianat. Berikan amanah pada orang, nanti kamu tahu siapa yang jujur, siapa yang khianat. Berikan amanah pada orang, nanti kamu tahu siapa yang benar dan siapa yang akan menyalahgunakan amanah itu. Merendah di hadapan orang, pura-pura lugu, gitu, biar kamu tahu siapa yang membodohimu. Pura-pura lugu, biar tahu. Kadang menjadi pura-pura lugu supaya orang tahu dia membodohi kita tuh. Oh, jadi tahu, oh orang ini ternyata begitu ya. Oh iya. Dia cerita besar sekali, padahal ya. Ceritanya bohong semua. Tapi dia mau membodohi kita. Dia lupa. Kita sebenarnya tahu, tapi kita lagi pura-pura lugu aja. Oh iya, ya. Merendah jamaah, supaya kelak kita tahu siapa yang menginjak-injak kita. Kadang ada orang gitu loh jemaah. Saat kita merendah, dia malah dengan semena-mena menginjak-injak. Ya udah, kalau begitu mah cukup tahu. Tapi ingat, kalau kita baik, tulus sama orang, mungkin orang itu jahat sama kita. Tapi jahatnya dia tidak membahayakan kita, justru jahatnya dia ke kita membahayakan dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita baik untuk diri sendiri. Kalau kita buat jahat, kejahatannya untuk diri sendiri. Nggak ada orang jahat untuk orang lain. Mungkin kacamata dunia iya. Dia bawa kabur uang kita misalkan. Jahat banget ya. Enggak. Sebenarnya dia jahat sama dirinya sendiri. Orang yang dijahatin, Allah akan buat hidupnya makin mulia derajatnya, barokah rezekinya, makin tambah kebaikannya. Mesti itu cuma catat, pasti terjadi itu pasti. Kita dagang nipu, mungkin gara-gara menipu untung 1 juta 2 juta, yang biasanya untung 100-200 ribu, ini gara-gara nipu bilangnya kualitas nomor 1, padahal yang kita kasih kualitas nomor 3. Ya mungkin biasanya untung 100-200, ini dia untung 1-2 juta. Tapi ingat ya, besok gak ada yang mau beli sama dia, udah tahu. Pak, tolong kirim baja ringan Pak. Ukuran berapa Ustadz? 2 cm. Sekian. 2 cm benar ya? Iya Ustadz, 2 cm. Yang datang 1,6 cm. Oh, 1
Saya pesen 2 cm, dikirim 1,6. Besok-besok saya order di dia lagi nggak? Coret. Tolong mas, blacklist. Gak usah beli di toko itu lagi. Padahal yang dia jual banyak. Gak cuma bajaringan yang dia jual. Yang dia jual ada ini, ada itu, ada ini. Oh banyak. Tapi sekali dihianati, gak cukup tahu. Gak jujur orangnya. Beli makanan, burung dara, mau ngasih merpati-merpati itu yang ada di sekitaran masjid. Berapa? 2 kilo ditimbang sampai rumah. Kan kita punya timbangan digital. Sampai di rumah timbangannya 1,8 kilo. 1,8. Ya, selisih 200 gram doang jamaah. Untung gak seberapa. Tapi bohongnya Anda itu yang bahaya. Maka jualan mah jujur. Kalau 1 kilo, timbang sekilo 1000 gram. Mending lebihin daripada kurang. Jangan bilangnya sekilo, ternyata 800 gram. Jangan jamaah. Ya Allah 200 gram untung gak seberapa. Tapi kita gak jujur. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menimbang, dia kurang-kurangi timbangannya. Kalau dia kerja, dia nggak jujur sama jam kerjanya. Jam kerja 8 sampai 4. Dia mulai kerja jam setengah 9, setengah 4 sudah selesai. Buat apa Anda korupsi setengah jam di pagi, setengah jam di sore? Rezeki Anda nggak berkah nanti. Fingerprint, bisaan gitu. Datang setengah 7, nanti jam makan siang pulang. Sepi banget kantor. Biasa, emang begini di kantor mah. Ntar pada datang lagi jam 4 lebih. Buat apa? Fingerprint. Ya Allah. Kita diangkat, digaji, masuk jam 8, pulang jam 4. Dibeli waktu kita berarti jam 8 sampai jam 4. Dibeli waktu kita untuk itu. Terus kita kerja cuma jam 8 sampai zuhur. Lalu zuhur gak tahu kemana. Datang-datang jam 4 cuma tip. Supaya gajinya full. Supaya gak dikira kita bolos apa segala macam. Buat apa jemaah? Buat apa? Oke, sistem bisa kita bohongi, bisa? Bisa kita kelabuhi, bisa? Atasan bisa kita buat alasan, bisa? Oh ini lagi di mana? Bisa? Allah bisa nggak? Nggak bisa. Allah nggak bisa kita kelabuhi, Allah nggak bisa kita bohongi. Kalau udah nggak siap, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin. Terima kasih banyak atas kesempatan kami diberi izin untuk mendedikasikan prestasi ataupun ikhtiar kami. Kami sudah mengikhtiar yang terbaik. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Kami mohon pamit. Ajukan resign. Itu lebih mulia, terhormat jamaah. Daripada nih 7.45 jam 12 pulang, udah nggak balik lagi ke kantor, nanti balik setengah 5. Nih, aduh, PR jamaah. Jujur, gaji keseberapa jamaah. Tapi kan berkahnya itu loh yang dicari. Kan lebih baik 1 miliar berkah daripada 4 juta nggak berkah, betul? Iyalah, lebih baik 1 miliar berkah daripada 4 juta nggak berkah. Ini sekian nggak berkah lagi, aduh.
Mending lebihin. Kalau lebihin, Ustadz, saya udah lebihin nih, tapi ya begitu sih. Nanti yang bayar lebihnya siapa? Allah. Emangnya Allah nggak tahu? Hambaku, kamu tuh pantasnya digaji 3 juta. Emang Allah nggak tahu? Ntar Allah yang ngasih. Tapi gaji 1 juta, kerjanya kayak orang pantas digaji 500 ribu. Nanti 500 ribunya Allah yang ngambil. Makanya dari Musa kan kita belajar ilmu tauhid. Salah satu cabang ilmu tauhid itu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dipantau terus. Itu jamaah. Ayo baik sama orang, baik dalam bekerja, profesional. Allah suka hambanya yang profesional. Alhamdulillah. Akan aku palingkan, ayat 146 ya hadirin. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang sombong. Kalau dia sombong, dia nggak melihat keajaiban dari Allah. Gara-gara sombong. Kalaupun mereka melihat tanda kekuasaan Allah, mereka tetap tidak akan beriman. Nah, faktor yang membuat orang tidak beriman antara lain karena sombong. Jika mereka melihat jalan membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Dikasih tahu jalan pintas masuk surga, nggak mau ikut. Dikasih tahu kebenaran, nggak mau ikut. Sombong. Tapi kalau mereka melihat jalan kekeliruan, kesesatan, mereka menempuh jalan tersebut. Yang demikian itulah karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka lengah. Kata Nabi, ciri orang sombong 2. Al-kibriya'u, kata Nabi, al-kibriya'u batarul haqq wa ghamtun nas. Kata Nabi, sombong itu 2. 1, batarul haqq, menolak kebenaran. Gak ada kebenaran, dia tolak itu kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan orang lain. Sombong itu 2, nolak kebenaran, merendahkan orang lain. Jadi kalau ada nasihat baik, diterima atau ditolak? Kalau ada nasihat baik, terima atau tolak? Kalau ada nasihat baik, diterima atau ditolak? Enggak. Pertanyaannya, ini kalau ada orang nasihatin kita tentang kebaikan, harus kita terima atau kita tolak? Terima. Kalau orang sombong, ditolak. Batarul haqq, dia nolak kebenaran. Ghamtun nas, merendahkan orang lain. Dia mandang orang lain tuh lebih rendah. Padahal kan sebenarnya Imam Nawawi ngajarin kita, kalau ngelihat orang lebih tua, bilang pahalanya lebih banyak daripada kita. Kalau ngelihat yang lebih muda, bilang dia belum ada dosa, sedangkan kita yang tua dosanya terlalu banyak. Sebaik-baiknya diri kita masih lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita sendiri. Ayo pandang orang tuh pandangan baik gitu jemaah. Wih mas, Masya Allah keren, bisa puasa sunnah. Saya doain mas, mudah-mudahan bisa kayak mas. Itu aja. Mas nih mesti rajin tahajud semuanya nih. Kalau saya mah apa tuh tahajud
tahajud malah tidur. Kalau mas kan rajin tahajud semua tuh, baik sangka sama orang. Mas pasti rajin sedekahnya, mbak pasti rajin sedekahnya. Duh, doain saya ya, baru bisa sehari 500 perak, mudah-mudahan besok nambah. Baik sama orang, baik sangka, baik sikap, baik tutur kata. Ciri orang sombong menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Jadi kalau mau nggak sombong, kalau ada nasihat kebenaran diterima, ngelihat orang lain, dia harus merasa orang itu lebih baik dari dirinya atau diri kita, supaya nggak sombong. Alhamdulillah, ini sudah datang. Apa itu, Mak? Nasi. Alhamdulillah. Lanjut ngaji apa lanjut makan? Ya, yang benar. Luar biasanya lanjut ngaji. Ayat 147. Walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari kiamat, habitat a'maluhum. Allah hapus amal-amalnya. Ya Allah. Gara-gara dua hal ini Allah hapus amal kita. Yang pertama, kazzabu bi ayatina, mendustakan firman Allah. Apaan tuh ayatnya? Gak ada ayat kayak gitu mah. Apaan tuh? Gak ada ayat itu mah. Gak boleh hadirin. Nomor satu, mendustakan ayat Allah. Kazzabu bi ayatina. Yang kedua, kazzabu biliqa'il akhirah. Dia mengingkari hari kebangkitan, dia mengingkari hari kiamat. Maka kalau dua ini dia lakukan, habitat a'maluhum. Allah hapus semua amal salihnya. Nol. Amal salihnya nol. Dihapus. Dihapus amal salihnya. Ngeri nggak? Ngeri sekali hadirin. Gara-gara mendustakan ayat Allah, ditambah lagi dia nggak beriman sama hari kiamat. Gak ada hari kiamat, apaan sih? Orang kalau udah mati ntar dihidupin lagi dalam bentuk jiwa yang lain atau apa segala macam gitu. Jadi kalau dia nggak beriman kepada ayat Allah, nggak beriman pada hari kiamat, habitat a'malahum au a'maluhum, maka kami hapus semua amal-amal mereka. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, dan mereka akan dibalas sesuai dengan yang mereka lakukan. 148. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula dapat menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim, menjadikan anak patung sebagai sesembahan. Zalim. Yang terakhir, walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin.
mereka ada dalam kesesatan yang nyata, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan Allah tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi yang membuat kita rugi itu dua, nggak dapat rahmatnya Allah, nggak dapat ampunannya Allah. Maka hidup supaya beruntung juga dua. Satu, hidup harus mencari rahmatnya Allah. Dua, hidup mengejar ampunan Allah. Pasti beruntung. Lanakunanna minal khasirin. Kalau kami nggak dapat rahmat dan ampunan Allah, kami rugi. Berarti kalau mau beruntung harus dapat apa? Rahmat dan ampunan Allah. Sekarang rahmat Allah turun kepada siapa? Iya betul, yang Allah kehendaki. Tapi karena mereka berbuat apa? Rahmat Allah turun kepada mereka yang berbuat apa? Satu, amanu. Dua, wa amilus salihat. Beriman dan beramal salih. Makanya kan sering begini ya, kita masuk surga karena rahmat Allah. Benar? Benar. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Betul nggak? Betul. Terus kalau ada orang sambil bermaksiat, dia bilang gini, ya suka-suka saya lah, maksiat juga nggak apa-apa. Toh kita masuk surga juga karena rahmatnya Allah. Maksiat mah nggak apa-apa. Benar atau salah kalimat begitu? Keliru banget, salah. Iya, kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi pertanyaannya, siapa orang-orang yang Allah rahmati? Apakah orang yang lagi maksiat? Tentu tidak. Lantas pertanyaannya, siapa orang yang dirahmati Allah? Yang beriman dan beramal salih. Imannya kepada Allah full 100%, yakin kepada Allah. Amal salih adalah sikap keseharian yang dia lakukan untuk terus berbuat kebaikan. Kembali kepada yang awal, pokoknya mah baik aja sama orang. Baik, baik, baik. Bahasa Qur'annya banyak beramal salih. Baik, 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 baik. Jadi kunci dapat rahmatnya Allah, iman, lalu amal salih. Sekarang, gimana supaya dapat ampunan dari Allah? Wa yaghfir lana, dan semoga Allah nanti ampuni kita supaya kita dapat ampunan Allah. Pertanyaannya, gimana cara supaya kita dapat ampunan Allah? Caranya gimana? Beriman, menjauhi larangan. Supaya Allah ampuni kita, istighfar. Astaghfirullah boleh, astaghfirullahaladzim boleh, astaghfirullah wa atubu ilaih boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh istighfar. Supaya Allah ampuni, istighfar. Astagfirullah. Tulis di kolom komentar banyak-banyak teman-teman. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi aja istighfar sehari berapa kali? 100. Itu Nabi loh jemaah. Lah kita berapa kali istighfar sehari? Ya masa 100, ya jangan tuh jemaah. Sebanyak-banyaknya yuk. Yuk minimal 1000 kali ya. Atau setengahnya. Atau lebih daripada 1000 lah.
Pokoknya nggak ditentukan, tapi yang banyak lah. Nabi loh jemaah, Nabi aja 100 istighfar sehari. Innil astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar wa atubu ilaih, kata Nabi, dan aku bertobat kepada Allah. Mi'ata marrah, 100 kali istighfar. Dalam hadis Muslim. Nabi disayang Allah, dijamin surga, masih istighfar sehari berapa kali? 100. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan keluarganya Nabi. Ya keluarga orang beriman iya, tapi maksudnya bukan yang dekat Nabi banget gitu, bukan. Masa istighfarnya jarang-jarang, gak istighfar lagi kadang-kadang. Aduh, istighfar. Cari temen yang baik. Circle tuh ngaruh banget jemaah. Circle tuh ngaruh banget. Cari temen yang baik, lingkungan yang baik, circle yang baik. Betah-betahin duduk sama orang soleh. Kadang gak enak duduk diceramahin mulu. Ini saya punya teman soleh diceramahin mulu tiap hari. Gak apa-apa. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahu bil ghadati wal ashi yuriduna wajah. Quran surah Al-Kahfi. Wasbir, bersabar kalian. Wasbir nafsak ma'al ladhina yad'una rabbah. Sabarkan dirimu kepada orang-orang yang selalu ngajak kepada Allah. Bil ghadati wal ashi, pagi, siang, sore, malam. Yuriduna wajah, yang dicari cuma wajahnya Allah. Dia nggak nyari muka sama manusia. Dia nggak nyari pujian dari makhluk. Tapi yang dia cari ridhonya Allah. Sabar-sabar ya jemaah. Duduk di majelis ilmu gini sabar-sabar ya jemaah. Doain kami juga sehat biar kita bisa terus belajar bareng. Saya tuh kadang tertampar loh melihat jemaah tuh. Tertamparnya karena ini jemaah istiqomah, konsisten, dan itu mahal sekali jemaah. Kita ini kan malas ada ya. Godaan malas ada nggak? Wah, banyak sekali jemaah. Males ya. Udah ngeluarin motor, rencana mau ngaji, udah ngeluarin motor. Kosek lah, rebahan sih. Kayaknya ada live streamingnya, tak live streaming dari rumah. Kadang begitu jemaah. Makanya wasbir nafsak. Sabar. Nanti yang masuk surga, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya kamu masuk surga. Bima sobartum, karena apa masuk surga? Bima sobartum, karena kesabaranmu. Sabar ngaji, sabar baca Quran, sabar macet-macetan. Dari Jogja maksudnya, kalau Wonosobo insya Allah gak macet kecuali kalau pas Idul Fitri atau lagi ada karnaval tuh biasanya macetnya. Wonosobo mah ketaker macetnya jemaah. Kalau lagi ada tokoh meninggal macet, karnaval macet, perbaikan jalan macet, Idul Fitri macet. Wonosobo udah kalau Idul Fitri fix macet. Sama tahun kemarin nih, akhir tahun itu macet. Kalau kayak gini-gini insya Allah nggak macet, lancar, alhamdulillah. Tapi kan nih perjuangan dari Jogja itu bukan perjuangan sepele. Dari Bantul ya jemaah. Bantul tuh bukan kayak tetangga sini, Paguan ke sini, Seribit ke sini, enggak. Bantul berangkat jam berapa Pak? Jam 11 malam. Masya Allah.
Berangkat jam 11 malam loh jamaah. Weleh. Berangkat jam 11 malam ibu. Masya Allah. Sampai sini jam? Oh salah jalan. Terus sampai sini jam? Setengah 4 pagi. Dari jam 11 sampai setengah 4. Masya Allah. Luar biasa jamaah. Mau ngaji. Yang jauh-jauh aja pada datang, masa kita yang deket-deket live streaming? Gak apa-apa, tapi jangan gak apa-apa maksudnya. Ini kalau dia nonton live streaming juga gak apa-apa. Ya lebih baik live streaming daripada tidak sama sekali. Ya kan lebih baik itu daripada gak sama sekali. Maksudnya semangatlah. Yo kapan-kapan kalau pas selo, lagi-lagi jemaah, kalau pas selo. Soalnya kan nggak semua kita bisa keluang pagi. Kadang pagi ada yang dagang, betul? Nggak apa-apa kalau yang dagang, silahkan lanjut. Ya, emang rezekinya dagangnya harus subuh-subuh, nggak apa-apa, silahkan lanjut. Kalau emang lagi jaga malam, pulangnya jam 8 pagi, nggak apa-apa lanjut. Terus kalau pokoknya mah intinya nih, yuk barengan. Masuk surga Allah juga harus bareng-bareng. Tuh ada yang pergi ke ladang tuh pagi-pagi tuh kayak Mas. Oh, udah ada. Yo nggak apa-apa jamaah. Nabi itu pernah gini ya. Nabi lagi ngaji gini, ada orang ya bahasa kitanya tuh mau pergi ke ladang, melewati majelisnya Nabi. Sekarang mah enak, ada tembok. Dulu mau melewati majelis taklimnya Nabi itu kan nggak begitu ada tembok gitu. Terus ada yang bawa kayak cangkul pergi ke kebun kurma. Ada sahabat protes, ya Rasulullah, itu orang itu pergi ke kebun kurma, ya Rasulullah, nggak ngaji dia ya Rasulullah. Nabi yang jawabnya simpel jamaah, loh beliau ini lagi melaksanakan tanggung jawab kewajibannya sebagai seorang suami menafkahi istri, seorang ayah menafkahi keluarga. Gak apa-apa, biarin. Nah, yang ngaji, yang mau ke ladang, ngaji, yang mau dagang. Nah kalau emang dagangan ramenya Sabtu Ahad harus subuh-subuh, ya nggak apa-apa tuh jamaah. Dengan rezeki itu Allah karuni bisa menafkahi anak istrinya, malah kewajiban toh. Kan kita nih baru ilmu. Kalau beliau sudah amal. Jadinya harus imbang, ilmu, amal, imbang. Dah. Udah kan? Satu halaman, udah. Habis ini amal. Amalnya apa? Hidup, cari rahmat dan ampunannya Allah. Rahmat Allah datang sama yang beriman dan beramal salih. Ampunan Allah datang kepada orang yang rajin istighfar banyak-banyak. Begitu jemaah. Ada yang mau nanya? Silakan jemaah. Yang dari jauh dulu, dari Bantul. Kalau ada yang mau nanya, Ibu, Mas, ada pertanyaan, silakan. Silakan Ibu, fadhol. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang? Nah, ini pertanyaan bagus. Biasanya pertanyaan gini tuh didasari dari pengalaman jemaah. Pengalaman. Saya juga punya pengalaman kalau soal di kayak gitu ini jemaah. Pertanyaannya, gimana sikap kita kepada orang yang merendahkan kita? Dua sikapnya, sabar. Yang kedua, jangan fokus ke situ. Atau bahasa gampangnya nomor satu sabar, nomor dua abaikan. Jangan fokus pada yang merendahkan kita. Fokus aja jadi diri kita yang lebih baik, lebih berilmu, lebih santun, lebih dari segala kebaikan. Nanti waktu yang akan menjawab. Ingat ya kisah kemarin, ada orang
menebas satu pohon yang sedang bertumbuh. Pohon ini ditebas, tas, patah. Apakah pohon ini terus kemudian menggerutu kepada si tukang yang menebasnya? Tidak. Kenapa kamu nebas saya? Saya kan nggak salah apa-apa. Saya kan lagi tumbuh. Saya kan pohon kecil. Kenapa nggak tebas yang gede-gede aja? Kenapa? Enggak. Dia nggak sibuk menyalahi si penebas. Dia sibuk terus tumbuh, memperbanyak cabang, merimbunkan daun, lalu berbunga, lalu berbuah. Buahnya ranum, manis, enak, mateng, dipetik sama orang-orang termasuk yang dulu pernah menebas batangnya. Hidup harus begitu. Kalau kita ditebas, ditebas hidup kita, direndahkan, dihina, difitnah, dikhianati, diciderai kesetiaannya, dilukai, dikecewakan. Dah, jangan sibuk sama dia deh jemaah. Udah sibuk aja sama diri kita. Bismillah ya Allah, hamba yakin Engkau maha baik. Ini pun takdir terbaik darimu. Hamba ridho ya Allah. Bantu hamba untuk jadi hamba yang lebih baik. Udah fokus aja, jadi lebih baik, lebih prestasi, lebih dalam segala kebaikan. Mudah-mudahan kalau beliau panjang umur, nanti beliau datang ke rumah, Mbak, ison jileh duitnya Mbak, besok itu nanti. Yang dulu hina kita, merendahkan kita, besok atau lusa datang, Mbak, nyon ngapunten, ison jileh duitnya, piro, 1.000, rosa nyileh lah, nyoh, gak usah minjem, nih, dah monggo dibawa aja. Berapa banyak jemaah orang dihinakan, office boy, bla bla. Dulunya office boy, sekarang jadi luar biasa. Berapa banyak orang dihinakan, sekarang hebat luar biasa. Dulu direndahkan, nggak apa-apa jemaah. Sampai sekarang pun masih direndahkan, nggak apa-apa. Udah jemaah pokoknya sabar, abaikan. Rumusnya SA, sabar, abaikan. Nah satu lagi nih, SAJ. Rumusnya S-nya sabar, A-nya abaikan, J-nya jadikan diri kita yang lebih baik. SAJ, S-nya apa? Sabar. A-nya apa? Abaikan. J-nya apa? Jadikan diri kita yang lebih baik. Dah, besok atau lusa mudah-mudahan orang itu doain panjang umur, doain besok gantian. Sekarang dia merendahkan kita, besok gantiannya bukan kita merendahkan dia, enggak. Besok kita mudah-mudahan bisa bantu dia. Direndahin gak apa-apa jemaah, santai aja. Sakit us, emang. Tapi saya diinjek-injek sakit ya. Emang sakit, gak apa-apa jemaah. Kan besok kalau kita tinggi kita gak ngerendahin orang, ya toh. Kita belajar, direndahin sakit. Makanya besok jangan ngerendahin orang lain. Sabar aja. Tahu kebahagiaan paling besar salah satunya adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ya Allah, angel jemaah. Itu paling, tapi kebahagiaan paling besar berbuat baik sama orang yang zalim. Wah, angel pol ya. Tapi ya gimana jemaah? Idfa billati hiya ahsan. Allah berfirman dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan yang mereka lakukan billati hiya ahsan, dengan ahsan. Bukan kebaikan lagi. Ahsan apa artinya? Dengan yang paling terbaik. Angel nggak? Wah, pol angel aja mah. Sama yang fitnah kita, kok kita ngasih yang terbaik. Loh, ngasih yang baik aja nggak mudah kok. Ini yang terbaik, tambah-tambah lagi. Tapi begitu perintah Allah dalam Al-Quran.
sabar, abaikan, jadikan diri kita yang lebih baik. Kayak tadi tuh filosofi pohon. Pohon tidak sibuk menghujat yang menebasnya, tapi pohon itu sibuk menambah akar, merimbunkan daun, lalu lama-lama berbunga, lalu berbuah. Buahnya ranum, salah satu buahnya dimakan oleh dia yang dulu pernah menebasnya. Nanti gitu deh, mas-mas nih, harap jadi apa toh lele? Alah, kan kadang begituin ya. Alah, kai gini. Udahlah, sabar aja. Sabar. Barokah nanti hidup. Siapa yang sekarang direndahkan, besok urip mulio mesti. Sekarang direndahkan, besok insya Allah hidupnya mulia. Gak apa-apa direndahin, sedikit aja. Sabar, abaikan, jadikan diri yang lebih baik. Besok Allah muliakan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan lain? Monggo Mas Teguh, silakan Mas. Kerja sambilan. Jadi kalau kita kerja mulai pukul ini dulu. 4, tapi di saat kerja itu kita juga nawarin produk, nawarin jasa berjualan. Itu bisa saja hasilnya lebih besar daripada yang kerja pokoknya. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang beriman, awfu bil uqud. Kalian harus menepati akad kesepakatan kalian. Teken kontrak kita nih apa? Saya bekerja kepada A, maka teken kontrak kesepakatan itulah yang kita sepakati bersama. Jam 8 sampai jam 4 kita dibeli waktunya oleh dia, maka semua waktu kita selama dibeli dia wajib bagi kita untuk khidmat pada perusahaan tempat dia menggaji kita, tempat kita kerja sama dia. Lah saya nawarin produknya kapan? Pas waktu istirahat. Ada istirahat dari setengah 12 sampai setengah 1. Situ tawarin produk. Lebih aman. Tapi ini hasil lebih gede. Kalau kita memang yakin hasil perdagangan kita lebih besar, maka silakan aja, boleh dipertimbangkan untuk fokus konsentrasi membesarkan perniagaannya. Bisa, tapi kan sekali lagi nggak semudah itu. Pertimbangan kita banyak, punya anak sudah kuliah misalnya, atau ada yang udah nikah dan segala macam, atau ada yang masih butuh biaya dan segala macam. Silakan istikharah. Allah makin dilibatkan makin senang. Tapi kalau kita menciderai waktu yang sudah dikontrak untuk bekerja berkhidmat pada perusahaan itu, terus kita pakai untuk yang selain itu, tidak pas, kurang pas. Nah, terus saya nawarinnya kapan? Pas jam libur, pas jam istirahat, sama jam sesudah ngantor. Kan cuma sampai jam 4. Kan kita bisa dagang di atas jam 4. Berarti chattingannya dibalas kapan? Chattingannya dibalas sesudah jam 4 atau jam kerja, atau dibalas jam 12 siang atau jam istirahat itu. Lebih aman jamaah. Soalnya gini ya jamaah, ya ini harta itu kan nyarinya bukan cuma banyaknya, tapi berkahnya. Sekali lagi saya bilang, lebih baik 1 miliar berkah daripada 2 juta enggak berkah. Ini udah 2 juta enggak berkah lagi, repot. Mending 1 miliar tapi berkah. Jelas 1 miliar berkah. Saya tuh menginginkan kita semua nih jadi baik jamaah. Emang kadang pahit sih. Alah, masa itu aja. Nah, tar dulu jamaah. Tapi saya punya solusi. Kan pengen jadi baik nih. Solusinya apa? Izin sama atasan. Alah,
gitu aja pakai bilang. Ini nih bilang, akad ucapan nih memudahkan loh jemaah. Pak, mohon izin, saya kalau misalkan ada dagangan nih, sambil saya itu boleh nggak? Boleh mas, silakan. Contoh misalkan nih, teman-teman yang khidmat di masjid, maaf, pernah izin, kalau saya nanti misalkan punya bisnis sampingan gimana? Oh ya boleh, silakan. Ada yang jualan karika misalkan, ada yang punya bisnis sampingan mau jualan apa? Outlet kayak baju-baju gitu, silakan. Yang penting wayahnya di sini nanti ya prioritaskan sini dulu. Pas lagi butuh ya prioritaskan sini dulu. Masjid lagi butuh, prioritasin masjid dulu. Nah, saya mengizinkan, maka itu hak beliau, silakan gitu. Ya kalau kita mau balas jam 9, tapi dia butuh cepet, butuh dibalas, izin aja dulu. Atasan kita ngizinin, ya udah, gak apa-apa. Bos kita ngizinin, owner ngizinin, ya udah gak apa-apa. Tapi kalau enggak, ingat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang beriman itu menyepakati janji, akad-akadnya. Ingat ya jemaah, harta bukan cuma jumlahnya, tapi harta yang kita dapat harus ada berkahnya. Berkah. Ini harta kalau berkah, tenang, nyaman, dipakai enak, nggak geli, nggak gelisah, enak banget. Wah, harta kalau berkah tuh top jemaah. Jadi solusinya itu, atau kalau tidak jam kerja, kalau tidak jam istirahat atau jam sesudah kerja, izin sama ownernya mengizinkan, insya Allah itu diperkenankan. Tapi kalau ownernya tidak, maka ambil di waktu istirahat. Kok di istirahat boleh? Itu kan jam kerja. Nah, istirahat itu kan haknya kita pribadi. Maka saat jam istirahat, kembali pada hak kita. Kita boleh urusan pribadi. Ini terkait tentang begitu ya jemaah. Begitu. Karena hidup ini memang pilihan, harus milih. Pilihnya mau yang remang-remang, ya nggak apa-apa, monggo. Tapi tanggung jawab sendiri-sendiri toh. Mau milih yang aman, cari aman. Ya kalau mau cari aman, itu tadi jawabannya, cari aman. Biar yang didapat barokah. Gitu jemaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Insyaallah istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Kita akhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.